Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Darul Mahfudz TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Anda dalam program Darul Mahfudz TV yang berjudul Ballughni Walau Ayah. Adapun penceramah pertama dalam program Darul Mahfudz TV ini yaitu Saudara Abdullah Thoriqul Haq. Beliau ini sekarang sudah duduk di kelas 9 MTS. Dan alhamdulillah beliau baru saja melepaskan jabatannya sebagai Ketua OSIM MTS Darul Mahfudz Likupakdis periode 2023-2024. Beliau salah satu putra NTT yang berdarah Mandar. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan ceramah dengan judul Keutamaan Bersalawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kepada beliau dipersilahkan untuk memberikan sedikit tausiah mengenai pentingnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Teman-teman Darul Mahfudz TV yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau dan berikan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia dan seisinya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharuskan untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memiliki kerugian yang besar. Kita tidak memiliki kerugian. Tetapi kita memiliki banyak kebaikan. Bahkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan. Seperti yang dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla 'alaiha wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Wa man shalla 'alaiha asyran sallallahu alaihi biha mi'ah. Wa man shalla 'alaiha mi'ah sallallahu alaihi biha alfan. Wa man shalla 'alaiha alfan lam tamassana an-nar. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan. Dan dilanjutkan kepada hadis tersebut, barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 100 kebaikan. Dan barang siapa berselawat kepada aku, kata Nabi, 100 kali,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 kebaikan. Dan di akhir hadis tersebut, barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali, maka Allah haram jasadnya untuk menyentuh api neraka. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajak kepada pemirsa Darul Mahfudz TV untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meninggalkan, tidak berselawat kepada baginda di satu hari tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah sebuah kaum duduk di dalam suatu majelis dengan tidak menyebutkan nama Allah serta tidak berselawat kepada Nabi, melainkan mereka akan mendapatkan penyesalan jika Allah menghendaki. Dia akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni mereka. Maka dari itu, kami mengajak kepada seluruh hadirin yang dimanapun berada untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taqwa wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan tausiah dari saudara Thoriqul Haq mengenai pentingnya bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dahsyatnya salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Tetapi Allah memerintahkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, dan Allah pun bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi ada suatu hadis yang beliau angkat mengenai jumlah dari salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Satu salawat saja kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kebaikan. Dan ketika kita bersalawat sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita 100 kebaikan. Dan ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah 100 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita 1000 kebaikan. Dan terakhir, ketika kita bersalawat 1000 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharapkan jasad kita untuk menyentuh api neraka. Lihatlah betapa mulianya, betapa dahsyatnya, betapa agungnya athar-athar atau sisa-sisa atau bekas-bekas yang kita dapat rasakan ketika kita mengamalkan atau menjadikan thariqat bersalawat setiap hari sesuai dengan ajakan beliau. Baik, sebelum kita mengakhiri video ini, jangan beranjak dulu pemirsa Darul Mahfudz TV, karena sesaat lagi akan ada pembacaan puisi yang diambil dari buku nyanyian para sufi, genre sufistik, yang akan dibawakan oleh saudari Dian Ainun Anugrah. Mari kita sama-sama menyaksikan. Fatwa Kalbu, karya Andi Kurniawan. Kau bilang aku harus kuat, tapi kau
timpa aku dengan bertonton baja. Kau bilang aku harus sabar, tapi kau mengiris hatiku begitu dalam, hingga air mataku tak lagi bening, hingga risihku tak lagi menyayat hati. Sungguh sampai hati kau merampas semua takdirku. Kau paksa sedihku meluap tak terbendung, hingga fatwa kalbuku tak bisa ku dengar. Apa mungkin sakit ini membuat kalbuku tak berfatwa lagi, atau karena ketidakmampuanku membedakan antara cobaan dan azab? Apakah karena jasadku yang ternoda atau pikiranku yang kotor sehingga engkau enggan berfatwa? Siapa yang akan bertanggung jawab atas tulihnya kalbuku? Siapa yang akan bertanggung jawab atas jasadku yang mati rasa? Oh kalbuku, kenapa kau tak berfatwa lagi? Padahal aku rindu fatwa itu. Padahal aku rindu pada rasa cintaku padanya. Padahal aku rindu pada nikmat iman yang pernah kupunya. Wahai kalbuku, berfatwalah lagi bersama tobatku di setiap malam, bersama zikirku di setiap denyut nadi. Baik, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Video pertama dari program Darul Mahfudz TV, yaitu Balughni Walau Aya. Saya rasa sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taqwa wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.